Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Macam-macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hakikiyah dan toharoh hukmiyah. Toharoh hakikiyah adalah toharoh dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan toharoh hukmiyah adalah toharoh dari hadas. Toharoh hukmiyah hanya berkenaan dengan badan yang terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu toharoh kubro, toharoh sugroh, dan pengganti keduanya. Toharoh kubro dilakukan dengan mandi, sedangkan toharoh sugroh dilakukan dengan berwudu. Apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan mandi dan berwudu, kita bisa bertayamum. Dalam bertoharoh, ada 2 hal alat yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan air mutlak dan tanah. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu, termasuk juga najis. Sedangkan tanah yang digunakan adalah tanah yang suci di atas bumi, baik pasir, batu, maupun tanah berair. Macam-macam air mutlak. Air mutlak terdiri dari air laut, air telaga, air sungai, air hujan, air salju, air embun, air mata air atau air zam-zam, dan air yang berubah karena lama tidak mengalir. Semua air tersebut merupakan air yang suci dan mensucikan untuk bertoharoh. Selain air mutlak, juga ada beberapa air yang bisa dipakai bersuci. Di antaranya adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah terpakai atau terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu. Kemudian air yang terkena najis. Lalu air banyak. Yang termasuk air banyak adalah air yang jumlahnya mencapai 2 kula atau sekitar 321 liter. Dan yang terakhir, air yang tidak diketahui kedudukannya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah mengenai tentang siwak dan wudu. Siwak atau miswak dalam bahasa Arab adalah ranting atau batang dari pohon Salvadora persicca yang juga biasa disebut dengan pohon sikat gigi. Nah, umumnya batang miswak berukuran kecil, mirip ranting dan berwarna coklat muda. Namun menurut kitab Fathul Qorib, siwak mempunyai arti. Di samping bisa diartikan pada bentuk perbuatannya, kata as-siwak juga bisa diartikan pada alat yang digunakan. Selain itu, siwak juga ada beberapa waktu yang sangat disunahkan untuk melakukannya. Ada 3. Yang pertama yaitu ketika berubahnya mulut sebab azam. Azam di terjemah kitab Fathul Qorib di sini dijelaskan bahwa ketika terjadi perubahan bau mulut sebab azam. Menurut satu pendapat, mana azam adalah diam yang lama, dan menurut pendapat lain adalah meninggalkan makan. Kemudian yang kedua adalah setelah bangun tidur. Yang ketiga yaitu ketika akan sholat, baik sunnah ataupun wajib. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai wudu. Wudu secara bahasa berasal dari kata wadoa yang berarti hasan, bagus, dan bahjah, indah atau elok. Sedangkan menurut syara yang diungkap dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala
madhab Syafi'i, artinya yaitu sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Kemudian berikut ini ada beberapa fardu wudhu atau rukun yang dilakukan ketika wudhu. Yang pertama yaitu niat wudhu. Nah, hakikat niat adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Niat tersebut dilakukan ketika membasuh awal bagian wajah, atau maksudnya bersamaan ketika membasuh wajah, bukan sebelum atau setelahnya. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Dalam hal ini, batasan wajah dalam wudhu yaitu anggota di antara tempat-tempat umumnya yang tumbuh rambut kepala dan pangkalnya yaitu lahyaini atau kedua rahang. Lahyaini adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Kemudian batasan lebar wajah adalah anggota di antara dua telinga. Jadi batasan tersebut adalah batasan membasuh wajah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Dalam hal ini wajib hukumnya membasuh perkara-perkara yang berada di kedua tangan, seperti bulu tangan, uci-uci, jari tambahan, dan wajib menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku atau seperti kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air. Berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Dalam hal ini, kita wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki. Contohnya, bulu kaki, daging tambahan, dan jari tambahan sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan di atas. Yang terakhir, fardu atau rukun wudhu yaitu tertib. Tertib dilakukan yaitu maksudnya adalah urut dalam melakukan langkah-langkah dalam rukun tersebut. Kemudian berikutnya adalah tentang kesunahan dalam berwudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah di awal pelaksanaan wudu yang minimal yaitu membaca basmalah, atau secara lengkap bisa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun apabila membaca basmalah di awal wudu, maka disarankan, apabila belum membaca basmalah di awal wudu, maka disarankan membacanya di pertengahan pelaksanaan wudu. Namun apabila sudah berada di akhir pelaksanaan wudu dan belum juga membaca basmalah, maka tidak sunnah untuk membacanya. Berikutnya adalah membasuh kedua telapak tangan. Dalam hal ini, membasuh kedua telapak tangan hingga bergelangan tangan sebelum berkumur. Itu adalah salah satu sunnah dari wudu. Yang ketiga yaitu berkumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, kesunahan berkumur bisa dilakukan dengan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian diputar-putar di dalamnya, kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Seperti itu. Apabila jika ingin mendapatkan amal yang sempurna, maka dengan cara memuntahkannya. Berikutnya adalah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung setelah berkumur. Kesunahan memasukkan air ke dalam hidung dapat dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirup atau ditarik dengan nafas hingga ke jalur hidung, lalu menyemprotkannya atau tidak. Seperti itu. Apabila ingin mendapatkan amalan yang sempurna, maka bisa disemprotkan. Kemudian nomor 4 adalah mengusap seluruh kepala. Di sini artinya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Namun apabila ada seseorang yang tidak ingin melepas sesuatu yang berada di kepalanya, seperti surban atau sebangsanya,
maka disunahkan menyempurnakan usapan air itu ke seluruh surbannya. Yang kelima adalah mengusap kedua telinga. Di sini yang dimaksud kesunahannya dalam mengusap kedua telinga yaitu mengusap kedua telinga dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, memutar-mutar keduanya ke lipatan-lipatan telinga, dan menjalankan kedua ibu jari di telinga bagian belakang. Kemudian, menempelkan kedua telapak tangannya yang dalam keadaan basah pada kedua telinga guna memastikan meratanya usapan air ke telinga. Berikutnya adalah menyelah-nyelahi jenggot bagi yang punya jenggot, jari kedua tangan dan kaki. Kemudian berikutnya adalah mendahulukan bagian kanan, dan terakhir mengulangi 3 kali dan muwalah atau secara terus-menerus. Muwalah artinya antara dua anggota wudhu tidak terjadi perpisahan yang sangat lama. Bahkan setiap anggota langsung disucikan setelah mensucikan anggota sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai istinja. Istinja secara bahasa artinya mengusap tempat sesuatu yang keluar dari perut. Sedangkan secara syara atau istilahnya, istinja adalah menghilangkan sesuatu yang najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau batu yang memiliki kriteria tertentu. Selanjutnya ada beberapa benda atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk istinja. Di dalam kitab Fathul Qorib karangan Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, di sana dijelaskan kita bisa beristinja menggunakan air atau batu dan juga barang-barang yang semakna dengan batu, yaitu setiap benda padat yang suci yang bisa menghilangkan kotoran dan tidak dimuliakan oleh syariat. Dari sini bisa disimpulkan macam-macam sesuatu yang dapat digunakan untuk istinja, antara lain seperti batu, air, kemudian kain, dan tisu. Selanjutnya, etika beristinja. Di antara hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika beristinja adalah yang pertama, dilarang tidak etika istinja. Hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika kita beristinja adalah 1. Tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. 2. Tidak membuang hajat di dalam air yang tidak mengalir. 3. Menghindari membuang hajat di bawah pohon yang bisa berbuah. 4. Menghindari membuang hajat di jalan yang dapat dilewati oleh manusia. 5. Tidak membuang hajat di lubang yang masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir, ketika membuang hajat, dimakruhkan untuk berbicara atau disunahkan untuk tidak melakukannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mandi. Mandi atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghuslu, ialah mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi yang sedang kita bahas di sini ialah mandi besar atau mandi junub yang hukumnya wajib dilakukan oleh seseorang guna menyucikan diri dari hadas besar. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi janabat atau mandi junub, yaitu yang pertama, bertemunya 2 alat kelamin atau alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian keluarnya air mani, meninggal dunia, lalu melahirkan, haid dan nifas. Yang ketiga pertama itu selanjutnya yakni fardu mandi. Fardu mandi ada 3 perkara, yaitu yang pertama niat. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi ketika orang junub itu niatnya menghilangkan hadas jinabah atau menghilangkan hadas besar atau niat-niat sesamanya. Kalau niat untuk menghilangkan hadas besar karena haid, jadi niatnya boleh diganti karena haid atau karena nifas. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis yang terdapat pada anggota tubuh. Hal ini atau menghilangkan najis adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Berdasarkan pendapat ini, maka satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Imam An-Nawawi mentarjih bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan. Mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan itu tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya, yang tipis maupun yang lebat. Jadi ketika rambut ada yang digelung, kalau air tidak bisa masuk ke dalamnya itu mandinya tidak sah. Jadi ketika mandi wajib untuk diurai. Kemudian yang dimaksud dengan kulit ini adalah kulit bagian luar dan wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga, kemudian hidung dan sela-sela anggota tubuh. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi ada 6. Yang pertama, membaca basmalah. 2. Berwudu terlebih dahulu. 3. Ketika melakukan mandi, maka wudunya adalah dengan niat sunnah mandi. Kalau jinabahnya tidak disertai dengan hadas kecil. Jika tidak, maka niatnya juga menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang keempat, menjalankan tangan ke bagian badan yang bisa dijangkau oleh tangannya. Yang kelima, muwalah atau terus-menerus. Yang keenam, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, kemudian yang kiri. Selain mandi wajib, mandi juga ada yang hukumnya sunnah. Apa saja mandi-mandi yang sunnah tersebut? Mandi yang sunnah tersebut antara lain yang pertama, mandi pada hari Jumat. Kemudian mandi pada 2 hari raya, mandi sebelum sholat istisqa, mandi sebelum sholat pada 2 gerhana, mandi karena memandikan jenazah, kemudian mandinya seorang mu'alaf, mandinya orang gila atau pingsan setelah sembuh, lalu mandi ketika hendak ihram, kemudian mandi sebelum ke tanah suci. Disunahkan juga mandi karena wukuf di Arafah dan juga mandi karena mabit. Kemudian ini semua masuk ke dalam tata cara haji, mandi untuk melempar jumroh dan juga mandi untuk melakukan tawaf. Mandi-mandi yang baru saja saya sebutkan itu hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya yaitu mengusap muzah. Mengusap 2 muzah diperbolehkan dalam wudhu, tapi tidak dalam mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, dan tidak dalam menghilangkan najis. Selanjutnya yaitu syarat mengusap muzah. Adapun beberapa syarat mengusap muzah, yang pertama yaitu seseorang mulai mengenakan kedua muzah tersebut setelah dalam keadaan suci secara sempurna. Yang kedua, muzah tersebut bisa menutupi bagian kedua telapak kaki yang wajib dibasuh hingga kedua mata kakinya. Yang ketiga, muzah tersebut harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan baik naik turun bagi seorang musafir guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Cara mengusap muzah.
Yang pertama yaitu meletakkan telapak tangan beserta jari yang telah dibasahi air di atas jemari kaki. Selanjutnya yaitu tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan dan tangan kiri diletakkan di atas jemari kaki kiri. Yang ketiga yaitu kedua tangan tersebut diusapkan sampai bagian atas yaitu punggung pergelangan kaki atau betis. Lalu yang terakhir yaitu pengusapan tersebut cukup dilakukan 1 kali dan tidak perlu diulang. Yang membatalkan muzah. Adapun beberapa hal yang membatalkan muzah, yang pertama yaitu melepas keduanya. Yang kedua, melepas salah satunya, dan yang ketiga, melepas sendiri atau muzah sudah keluar dari kelayakan untuk diusap seperti sobek. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa bermakna menyengaja dan secara syara adalah mendatangkan debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi, atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada uzur sebagai sebab bepergian atau sakit. Lalu yang kedua, masuk waktu sholat, maka tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Yang ketiga, yaitu mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri atau orang lain yang telah ia berizin, maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya. Yang keempat, yaitu sulit menggunakan air dengan gambaran jika menggunakan air, ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. Yang kelima, yaitu menggunakan debu suci, maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Selanjutnya yaitu fardu tayamum. Adapun beberapa fardu tayamum, yang pertama yaitu niat di dalam hati. Yang kedua, memukulkan 2 telapak tangan pada debu 1 kali. Yang ketiga, kemudian mengusapkan pada wajah dan telapak tangan. Yang keempat yaitu tertib. Dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, salah satunya adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu, dan yang kedua, melihat air di selain waktu sholat, dan yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam.